Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai konseling kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kalian dapat ini bakal bermanfaat buat kalian semua. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ini kan kita udah pertemuan yang keduanya ya, udah pertemuan kedua konseling kelompok. Karena udah berminggu-minggu kita udah nggak ketemu, jadi kita kembali lagi ke konseling. Oke, jadi udah tahu kan konseling itu apa, udah tahu kan. Jadi di sini langsung saja kita mulai dari menceritakan permasalahan kalian. Oke, dimulai dari siapa? Akil, ya udah Akil apa? Sama-sama Pak. Dari permasalahan yang Akil temuin tuh apa yang ingin Akil gali, apa yang ingin kita ceritain? Apa? Ini kalau ditanya masalah tentang buku kan nggak masuk Ih nggak apa-apa kan, nggak Nggak bakal apa-apa, nyebarin. Kan konseling kan privat kita. Nggak percaya sih. Loh, kalian Akil nggak percaya sama mereka aja, sama kakak kan nggak bakal sebarin. Nah iya makanya kan mereka ada di sini. Enggak, tenang. Ya udah, Ada apa ceritain? tentang hubungan. Udah punya pacar berarti. Oke. Terus Ini punya hubungan. Ini tuh udah berlangsung lumayan lama. Tapi pasanganku ini dia ini kayak nggak suka dibohongin dari hal sekecil apapun itu. Karena itu buat kepercayaan dia aku kalau sekecil apapun. Dan aku dulu pernah white. Kakak tulis dulu daripada kakak lupa nanti. Ada yang punya pulpen nggak kakak minjem? Ini nih kakak. Kami cowok cewek ya. Ini pertanyaannya. Oke, bisa dilanjut, Akil? Nggak ingin dibohongi sekecil apapun. Nah, juga pernah bertengkar juga hal ini. Jadi dulu aku pernah berantem juga dan aku udah minta kesempatan lagi buat lebih baik. Tapi baru kemudian Apa? belum lama ini ya aku tuh nyimpen kebohongan besar itu. Itu kebohongan besarnya itu mau diceritain atau enggak? Enggak, oke, intinya kebohongan besar. Dan itu ya buat dia, pokoknya kebohongan itu buat dia sendiri. Oke, udah cukup? Nah belum. Belum, terus apalagi kebohongan Di besar? di sini dia kecewa sakit hati dengan dan Makin kecil sih suaranya. Jangan nangis. dia sedih Heeh. gara-gara kayak gitu, kecewa sama aku. Dan kalau aku mau bilang minta kesempatan lagi sama dia nggak percaya lagi. Terus pastinya aku pastinya nyesel banget karena udah kayak gitu. Sampai sekarang. Dan dia juga masih kayak belum sembuh. Dia masih itu masih dia tuh ngasih waktu dia beberapa saat. Lagi? Gitu kan. Oke. Itu Akil ya. Oke. Kalau Erik? Kalau aku masalahnya mungkin soal
ketakutan nggak? Ketakutan. Kan misalnya kan Idul Adha. Iya. Bukan gua mau disembelih, bukan. Ayo, terus? Aku nih sama ustadz di lingkunganku nih disuruh jadi muazin pas acara sholat Idul Adhanya. Jadi aku ya kayak siap nggak siap, takut nanti gemeter tanganku sampai pingsan, takutnya gimana coba. Aja sih datang grogi aja. Oke, udah? Oke. Terus kalau Ancika? Punya teman yang apa ya, dia tuh pengennya digertiin terus gitu, terus kayak pendapat kita nggak pernah diterima gitu sama itu. Kamu menang sendiri gitu ya? Itu toksik gak sih, Kak? Toksik dong, toksik banget. Oke. Oke, dari permasalahan ini kan ada Akil, Erik, sama Ancika. Nah, kita bahas satu permasalahan di sini dulu. Permasalahan siapa yang patut harus dibahas? Loh, ya madep sini dong, Kil. Please. Ayo, permasalahan siapa? Akil. Erik gimana? Yang berat banget sih. Udah apa sih? Oke, Akil setuju nggak Akil? Setuju? Oke, kita bahas masalahnya Akil. Jadi Akil tadi jelasin ke kakak kalau permasalahannya hubungan ya. Jadi pacarnya Akil ini nggak suka yang namanya dibohongin, sekecil apapun kebohongan itu kan, apalagi sampai Akil ngelakuin kesalahan di mana Akil ngelakuin kebohongan besar. Dan itu buat pacarnya Akil udah nggak percaya sama Akil. Oke, setelah itu untuk ngasih kesempatan itu ceweknya udah nggak bisa gitu. Susah, tapi dia masih waktu. Masih waktu. Jadi kita nggak komunikasi itu selama waktu yang lama. Terus memburung terus. Oke. Jadi Akil ini kalau kakak boleh tahu hubungannya sama pacarnya udah berapa tahun? Belum bertahun, belum. Intinya udah berbulan-bulan ya. Oke. Anak sekolah sini atau sekolah sini? Beda jurusan? Beda jurusan. Kelas 11 juga? Oke. Oke. Dari permasalahan Akil ini kakak mau tanya dulu. Kalau kakak minta sebutin kebohongan kecil pertama kali apa? Kebohongan kecil. Dulu waktu itu kan lagi kondisinya hujan-hujan, bisa dimintain dia suka pakai jaket. Dia tuh sampai sekolah nggak pakai jaket. Tapi kamu ngomongnya pakai. Itu bohong kecil ya. Oke. Ini dari permasalahan Akil ini kakak bisa infoin gitu. Cewek ya. Cewek sama cowok kan kodratnya udah beda ya. Kalau cewek ini gampang yang namanya tersinggung, gampang emosi, gampang ngambil keputusan yang kadang-kadang emang sesuai mood dia. Misalkan ya mau putus, ya udah putus saja gitu, nggak mikirin kayak dampaknya apa, enggak. Perempuan itu gampang mengambil kesimpulan, gampang salah paham gitu. Perempuan pasti ngerti. Beda sama laki. Kalau laki kan pikirannya lebih panjang, tapi kalau laki kadang-kadang bukan pakai hati, makanya logika. Apa yang bisa ditelaah, apa yang bisa dilogikain, itu laki. Tapi kalau perempuan, dia lebih mentingin perasaannya. Kalau perasaan dia udah sakit, otomatis dia bakal kayak, ya dia bakal merasa sakit terus sama kamu. Jadi kalian pernah dengar nggak istilah sekecil apapun kebohongan itu bakal bisa merusak hati seseorang? Ya intinya kata-kata yang mengarah situlah gitu kan. Pasti pernah.
di IG banyak, di TikTok juga pasti banyak kan. Nah, apalagi di zaman sekarang itu nggak mungkin sama akhir ini nggak punya TikTok. TikTok isinya udah memperburuk suasana, terus gimana ya, udah memperburuk suasana, terus belum lagi kalau misal pacarnya aku sering ada TikTok nggak? Kayak misalkan itu video TikTok itu yang relate banget, suka kayak ngasih tau aku gitu nggak pengen kamu kayak gitu. Tapi dia marah ini dia bisa TikToknya. Jadi sering muncul ya di itu ya, di FYP ya. Oke, posting ulang itu. Masalah dia. Tipe kalau pacarnya aku tuh dia yang bisa ngobrol secara langsung, diam silent. Nah, dia minta waktu ini buat jalan. Oke. Perempuan tuh unik banget. Dia ketika hatinya udah sakit, hatinya udah patah, dia susah kembali rasa percaya itu, jujur. Mau dia sebenarnya perempuan itu mudah maafin nggak sih? Ngerasa nggak cewek itu mudah maafin? Mudah maafin. Misalkan dengan kakak nggak tahu ya, mungkin semua pribadi orang beda-beda. Ada yang misalkan kakak kasih contoh, misalkan selingkuh aja, ada yang masih nerima pacarnya dengan baik, ada yang langsung cut off. Tapi kebanyakan yang kakak tahu sih pasti bakal tetap sama dia, karena dia tahu saya kalau nggak sama dia sakit, apalagi kalau saya nggak sama dia makin sakit. Nah, itu bisa jadi buat pertimbangan si cewek ini. Kadang ada yang bener-bener emang kalau udah cinta sama orang, dia bakal kayak ya udah saya tetap mempertahankan apa yang saya mau. Tapi kalau saya udah lepas, ya udah saya sendiri. Tapi ada juga yang misalkan putus, tapi malah kayak ujung-ujungnya malah gamon, ya kan? Nah itu sebenarnya nggak boleh juga ya. Kenapa? Karena sesuatu itu semuanya harus dipikirin, namanya matang-matang, baik-baik, dengan komunikasi dua arah. Nah, permasalahan ini seharusnya memang baik diselesaikan secara langsung. Kalau Akil udah pernah ketemu secara langsung, kayak kemana atau terus apa reaksi dia? Dia reaksinya cuman kalau aku langsung ketemu dia tuh dia bilang kayak nggak ngomong apa situasinya aku yang komunikasi di sini sama dia. Tapi dia pas ketemu aku di depan aku, dia tuh masih bisa senyum buka. Ya cuma kalau pas aku nggak tahu di belakangnya kayak gimana, tapi di depannya aku udah minta maaf dan dia memang benar-benar maafin. Terus tapi di belakang pasti dia lagi sakit. Bener, cewek itu paling pinter namanya nyembunyiin perasaan, paling pinter kayak dia bohongin perasaan dia sendiri, padahal ya dia sakit, tapi dia nggak bisa loh, namanya cinta loh, rasa cinta sama rasa sayang itu bedanya apa? Kalau dia udah cinta ya udah mesti gimana pun ya, kalau saya sama dia saya masih bisa jalan tinggi. Tapi kalau saya udah nggak sama dia, saya nggak mungkin bakal bisa sejauh ini. Kadang-kadang ada yang orang berpikir pendek, kayak ya udah saya udahin aja semua ini, kayak ya udah nggak guna gini. Padahal kalau bisa itu kan disisainya secara baik-baik ya. Nggak semua itu hubungan harus yang namanya kata putus, itu enggak diselesaikan secara baik-baik. Nah mungkin tipe kalau pacarnya Akil itu dia diamnya bukan berarti dia bakal aneh-aneh di belakang, tapi emang dia butuh waktu buat ya maafin semuanya, buat maafin diri dia juga. Karena apa? Dia udah terlalu banyak ngasih kesempatan kamu, tapi mungkin kamu nggak berubah. Terus yang kedua juga kamu juga ngelakuin kesalahan yang besar, mungkin yang fatal, yang buat dia kayak kok dia nggak berubah sih, kecewanya apa? Udah dikasih kesempatan tapi kok nggak berubah, terus tuh gimana sih? Capek, saya tuh pasti capek kalau ngasih kesempatan tapi nggak ada perubahan dari laki-lakinya tuh capek nguras tenaga, itu capek banget. Nah solusinya ada di tangan Akil sendiri. Karena apa?
karena kan yang menjalani hubungan itu dua arah ya, nggak bisa namanya satu arah. Kalau satu arah itu berarti Akil pacarannya sama diri Akil sendiri, itu satu arah. Tapi itu kan hubungan dua arah, yang dimana ada Akil sama pacarnya Akil, ya kan. Nah, pokoknya di dua orang ini harus yang namanya sama-sama ngejalanin karena apa? Yang pertama, tempatnya itu harus, dia memang harus namanya memaafkan. Kalian pernah tahu nggak pernikahan? Ya, pernikahan itu apa sih isinya? Kalau nggak isinya minta maaf, berantem, itu aja. Itu pernikahan. Kayak kalau kalian lihat orang tua kalian lah, ya apa? Berantem, maafan lagi. Ya itu siklusnya. Karena apa? Siklusnya hubungan yang saling memaafkan. Itu tujuan hubungan. Bukan tujuan hubungan itu yang buat untuk kayak putus, kelar, udah. Itu enggak bisa. Apalagi kalau udah sampai nikah, ya nikah itu bukan yang memaafin seseorang. Tapi kalau emang permasalahannya emang udah nggak bisa namanya dimaafin, kayak contohnya selingkuh, suka main tangan, itu nggak bisa dilanjutin. Karena apa? Yang pertama itu bisa merusak rumah tangga, ya jelas dari rusak rumah tangga. Itu bisa nyakitin hati pasangan kalian. Cowok selingkuh ya udah, ceweknya udah sakit, bakal bisa menerima. Tapi kalau cewek yang udah misalkan udah, itu termasuk hal bodoh yang seharusnya nggak harus diterima lagi. Tapi cewek itu tetap terima, itu tabiat namanya. Cowok selingkuh tabiat, dia nggak akan bisa berubah. Mau segimanapun apapun pegang omongan kamu, cowok selingkuh nggak bisa namanya berubah. Cowok kasar nggak bisa namanya berubah, nggak bisa. Apa? Tergantung diri, ya benar. Tapi kebanyakan orang tuh kalau udah dimaafin seenaknya nggak sih? Merasa nggak? Kakak sama sih, kakak dulu pernah juga ngerasain hubungan kayak gitu, yang kayak Akil sendiri tadi. Tapi pada akhirnya kakak nyerah. Karena apa? Karena itu bukan hal yang harus bisa dimaafin terus. Nah, mungkin dengan cara dia bisa menetralisir semuanya sih. Dia bisa mikirin apa loh kedepannya tuh harus sama dia apa. Masa depannya udah diatur sama yang di atas ya. Kita nggak bisa nanti walaupun sepacaran 13 tahun pun kalau emang nggak jodoh ya buat apa. Nah, hubungan tuh ini kan jalanin, maafin. Itu hubungan. Tapi kalau ceweknya susah maafin ya gak bisa. Sebenarnya kunci hubungan langgeng itu harus tangki cintanya ya, tangki sayangnya itu harus lebih besar dari cewek. Sayangnya harus lebih besar dari cewek. Cintanya lebih besar. Ketika cowok itu udah cintanya lebih besar, dia nggak bakal nyakitin perempuan, nggak bakal. Di situ kan bisa dinilai kalau cinta perempuan itu lebih besar ya. Orang yang terlalu menunjukkan cintanya dia bakal sakit. Gitu. Pengalaman masing-masing ya. Nah itu orang yang paling menunjukkan dia bakal kalah. Tapi kalau Akil dan pacar Akil sama-sama ingin memperbaiki hubungan, sama-sama memperbaiki diri sendiri untuk lebih baik, nggak salah. Mau hubungan kalian nanti lebih baik, kedepannya siapa tahu nanti Akil sama pacar Akil berjodoh kan nantinya. Hubungan jangan terlalu dibawa serius dulu, intinya jalanin, maafin, ya udah, pas apa yang terjadi apapun itu ikhlas. Kalau ikhlas pasti bakal lega kok nanti. Aku nggak usah mikir kemana-mana kayak, iya, namanya orang cewek tuh pasti susah nungguin. Tapi ya cara orang beda-beda. Terus sih. Misal dia ngomong kayak gini Kayak apa itu? coba kalau kamu di posisi itu, kalau kamu sanggup bakal ditahan. Itu nggak baik juga dia bilang ada apa namanya hubungan itu pasti saling menyakiti. Nggak ada perempuan nggak ada yang menyakiti, nggak ada laki-laki nggak ada yang menyakiti, nggak ada. Kakak hubungan udah hampir 2 tahun lah ya, 3 tahun ya di sini saling maafin, saling
saling maafin. Karena apa? Ya itu kuncinya. Bukan adu nasib kayak gini. Emang kamu ngerti posisi aku? Nah, coba kalau dibalik, emang kamu juga ngertiin posisi aku? Selesai nggak masalah? Nggak bakal selesai, makin panjang. Di sini tuh harus saling mengerti. Cewek pasti punya kesalahan sama cowoknya, cowok pun punya kesalahan sama cowok. Gitu. Tapi kadang-kadang cewek itu merasa tersakitnya karena apa? Karena dia nggak pernah ngelakuin hal yang sama kayak laki-laki lakuin. Nah itu nggak terimanya perempuan tuh di situ, karena dia nggak pernah ngelakuin apa yang kamu lakuin, tapi kalau kamu lakuinnya ke saya. Nah itu sih. Nah itu hubungan itu bukan saling namanya mencaci maki itu, tapi gimana caranya kita saling maafin. Itu sih intinya ya, bertahan. Sekarang kalau tanya nih, kalau Akil semisal amit-amit putus sama dia, misalkan dia minta putus nih ya, misalnya dia minta putus, apa yang Akil lakukan sendiri? Kecewa sama diri sendiri. Tapi apakah dengan putus itu solusi? Bukan kan? Kalau cowok tuh biasanya lebih berperan dewasa, pikirannya lebih panjang. Tapi cowok, perempuan tuh juga harus ngertiin cowok. Karena cowok juga punya batasnya, punya rasa capek. Ya itu sih. Jadi hubungan tuh bukan yang namanya saling kayak adu nasib, bukan. Itu bukan hubungan namanya. Kalau cuma buat adu nasib ya nggak usah dilakukan. Kalau nggak mau ada masalah nggak usah dilakukan, bener nggak? Ya. Bayangin yang punya hubungan 13 tahun, 15 tahun ada yang ada di TikTok itu, gimana mereka jalani itu? Mungkin mereka nggak ada masalah kan? Pasti mau masalah seperti apapun, gimana caranya kita maafin. Tapi perempuan tuh bakal berdamai sama dirinya sendiri. Yakin kayak berdamai sama dirinya sendiri, dia bakal kayak ya udah, apa yang lalu dia biar lagi. Apalagi dia kalau udah bertahun-tahun, dia bakal lebih ikhlas maaf. Rasa lebih panjang, lebih tegak. Ya udah, ketika emang udah nggak selain jangan main tangan, jangan sibuk udah perempuan pasti bisa. Apa ada urusan lagi yang disampaikan? Kalau dari yang lain tuh ada nggak yang ceritanya kayak Akil, apa belum punya pacar semua? Oh, percaya nggak percaya ya? Oke. Percaya enggak? Percaya? Enggak. Oke, gimana? Akil ada yang disampaikan lagi sama teman-teman? Atau Saya mau pulang. apa? Saya mau pulang. Ya, kamu masih bisa kok coba ke kakak, nanti sabut aja nomor kakak. Kamu mau tanya-tanya, karena kakak juga merasakan apa yang pacar aja rasain. Kakak sendiri rasain. Kalau mau lebih lanjut nanti kakak share nomor kakak, kamu boleh cek kakak kapanpun, yang penting hari malam kakak nugas soalnya. Oh, cukup. Kayaknya masih banyak peneknya, tapi nggak apa, kita lanjut di lain waktu ya. Oke. Dari permasalahan akhir tadi yang kalian tangkap apa? Kakak misalnya Ansika sama Erik Wibu satu-satu. Nah, gimana dari permasalahan akhir tadi? Oke. Nggak apa-apa, it's okay. Permasalahan tuh banyak kok, nggak harus kekuatan keluarga, nggak harus. Sabar aja sih ngadepin hubungannya. Saling Sabar. maafin. Memaafkan. Tapi tunggu dulu. Sering ketemu nggak di sekolah? Tapi kalau ketemu gimana? Bang muka? Apa masih sapa-sapaan? Tapi kalau ya sekarang kan karena dia minta jadi muka gitu. Cuma. Oke. Kalau dengan Cika sabar aja. Akhirnya juga nggak boleh egois, nggak boleh bohong terus. Bener. Berubah itu bukan cuma dari mulut ya, tapi aksinya. Karena perempuan itu butuh aksinya. Kalau misalkan kayak ngucapin aku sayang sama kamu, ya semua percaya, semua bisa ngelakuin. Tapi itu membuktiin susah toh. Nggak semua cowok bisa kayak aku sayang kamu. Tapi minta buktinya loh. Buktinya apa? Dan yang kamu sayang aku tuh buktinya apa?
bukan dengan ngasih hadiah, dengan cara kamu sendiri. Perubahan, cewek itu minta perubahan, bukan cuma omong kosong doang. Cewek juga punya rasa capek, kalau nggak berubah-ubah buat apa namanya. Oke, kalau dari Erik, dari permasalahan aku gimana? Iya, kalau aku untuk dari kalau cowoknya ya harus ya jangan banyak-banyak bohong lah, saling memaafkan juga. Terus cukup. Dari kesimpulan Ansika, Erik sama kakak itu ngebantu Akil nggak? Maksudnya apa omongan kakak tadi ngebantu atau apa? Aku masih banyak diceritain ya kayaknya. Oke, nanti kita akan lanjut di forum selanjutnya. Kamu bisa cek nomor kita nanti. Oke, nanti kakak bantu sebisa kakak. Semoga ya permasalahannya bisa selesai ya. Dari Erik juga, kok Erik sih? Akil juga harus ada perubahan sebagai pasangan. Oke, cukup. Kayaknya berat banget ya Mas ya. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut nanti. Oke, akhirnya kita di di ujung waktu. Oke, sebelum kita akhirin konseling pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita diskusikan tadi membawa manfaat dan bisa dapat pelajarannya satu sama lain dari teman-teman kalian. Oke, kakak pimpin. Kita tutup, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa sedih ya? Nangis? Nahan ini. Aduh, kenapa? Kita lagi Kil. Sedih ya? Oke, kakak masih itu kok, masih ketemu satu kali lagi sama kalian. Om boleh ikut banget, boleh. Kalau masih belum kelar, ya. Nanti kan sama Husna juga ada Husna. Karena Husnanya pergi aja. Ibu Yusna lebih.